Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kelamin, ya ini bisa saja dialami oleh siapa saja. Ya misalkan teman-teman merasa sehat-sehat saja ataupun ada gejala tapi tidak menonjol, ya bisa saja itu ya sebenarnya tanda ataupun ciri ataupun gejala yang timbul karena teman-teman sedang mengalami penyakit kelamin. Nah, jadi penting diketahui ya, walaupun gejalanya dirasa ringan ataupun tidak ringan, ya sebagai pengingat ya. Jadi kalau ada orang, oh ini kayaknya saya kena penyakit kelamin nih, oh saya kayaknya bukan, ya seperti itu. Yang pertama, nyeri saat berhubungan seksual. Ketika teman-teman mengalami nyeri saat berhubungan seksual, ya baik pria ataupun wanita yang sebelumnya nggak pernah nyeri, baru pertama kali, itu harus diwaspadai. Apalagi ya nyerinya setelah berganti pasangan ataupun berganti gaya berhubungan seksual, ya ini harus hati-hati. Misalkan pria juga ya saat ejakulasi nyeri, itu harus diwaspadai juga. Ya bisa saja itu tanda yang sedang dialami. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Gejala ini umum ya. Umum dialami, ya sering dialami pada orang yang mengalami penyakit seksual. Ya memang gejalanya ini mirip-mirip ya dengan penyakit lainnya. Ya bahkan misalkan saat buang air kecil ada sakit, bahkan ada bercak ya atau flek-flek darah, ya ini mirip-mirip ya dengan ISK, ya mirip-mirip dengan penyakit batu ginjal. Ya kondisi ini kalau seandainya dialami teman-teman, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter, dicek ini beneran penyakit kelamin ataupun hanya mengalami masalah di sistem kemihnya. Yang ketiga, nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah, ya ini misalkan terjadi pada wanita. Ya ini misalkan bakterinya tadi ada di jalan lahir, ya kemudian naik ke rahim. Ya akhirnya dia bisa menginfeksi di situ, bahkan bisa mengalami namanya radang panggul. Ya kalau kondisi ini terjadi, tentu bukan kondisi yang ringan ya, ataupun kondisi yang bisa disepelekan. Lama-lama ya bisa nanti nyerinya tambah hebat, ya bisa demam dan gejala-gejala radang panggul lainnya. Ya bahkan nyeri yang tidak tertahankan. Yang keempat, keluar cairan dari penis. Penis pria yaitu umumnya hanya mengeluarkan ya air mani ataupun sperma saat ejakulasi ataupun urin ya saat buang air kecil. Kalau seandainya penis ya mengeluarkan cairan yang berbau busuk, berbau amis, berbau tidak sedap, ya harus hati-hati. Kelima, vagina terasa panas ataupun gatal. Kalau teman-teman perempuan, kayak wanita, mengalami rasa sensasi panas di vaginanya yang nggak nyaman, bahkan mengalami gatal yang tidak normal, ya ini sebaiknya harus hati-hati. Itu bisa tanda ya iritasi ataupun infeksi ya dari bakteri ataupun jamur. Keenam, keputihan abnormal. Mungkin kalau seandainya hanya keputihan saja, ya teman-teman mungkin gak apa-apa ini, aman ini keputihan ini. Biasanya juga keputihan, memang keputihan ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau keputihan yang normal ya nggak masalah ya. Kalau keputihan yang tidak normal ya harus waspada. Keputihan yang tidak normal gimana dok? Ya keputihan tidak normal ya dari warnanya, ya kemudian dari aromanya, ya berbau tidak sedap, warnanya misalkan kuning sampai kehijauan, ya berbau yang menyengat, ya bahkan bisa ada lendir ataupun bercak darah. Dok, saya keputihannya berbusa nih, seperti keju nih kental, itu juga tidak normal. Yang ketujuh, luka atau kutil kelamin. Normalnya di area genitalia kita itu nggak ada luka ataupun kutil kelamin, itu normalnya nggak ada. Tapi kalau seandainya tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas, ya ini bisa jadi ya kalau itu ya tanda penyakit kelamin. Jadi sebaiknya teman-teman apapun yang terjadi pada tubuh kita, sekecil apapun kita harus aware ya, harus perhatian, jangan sampai kita abaikan. Tapi jangan juga teman-teman nanti ya terlalu berlebihan, akhirnya stres, cemas, ya makan gak nyenyam, nah malah nanti timbul penyakit. Nah teman-teman, kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini ya silakan bagikan dan jangan lupa subscribe. Untuk video selanjutnya mau bahas apa silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Ya salam sehat, sampai jumpa.